dosa-dosa kita, berkat hadirnya kita di sini, berkat niat kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu masih semangat nggak nih bu? Semangat nggak? Udah siap belajarnya? Udah siap? Siap. Oke. Ini kita sekarang mau pembahasan masalah takwa bu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zaman sekarang ini kebanyakan orang-orang ditanya, ente takwa nggak sama Allah? Iya, anak takwa. Tapi ditanya apa itu takwa, kagak ada yang tahu. Nah, ibu-ibu tahu nggak bu takwa itu apa bu? Lain baju koko lain. Takwa mah punya definisi sendiri. Si ibu mah. Naon bu takwa teh bu? Hah? Ada santri mah tong ditanya lah santri mah. Tanya oge. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu-ibu beriman kan ibu? Hah? Aduh, alhamdulillah itu. Ittaqullah kata Allah. Ayo orang-orang yang beriman, takwa sama Allah. Kalau misalnya ibu-ibu kita misalnya memang beriman, berarti kita masuk ini di ayat ini bu. Diajak sama Allah untuk bertakwa. Sok balik gitu ini, aduh. Nggak konsen nih, nggak konsen. Mikirin utang bu. Kita minta sama Allah biar utangnya Allah lunasin ya. Biar bisa fokus belajarnya. Betul nggak bu? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajak kita buat apa? Bertakwa. Buat orang-orang yang beriman. Takwa ini bu, kagak sembarangan takwa. Takwa, gua mah takwa, saya mah takwa. Haqqa tuqatih, dengan paling baiknya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Takwa itu nggak sembarangan. Di sini dikatakan amrun minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minin bitaqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa. Wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa jami'al khairat. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah meletakkan di dalam ketakwaan itu semua kebaikan. Ibu pengen apa? Pengen emas. Pengen suami yang kaya. Takwa bu. Jangan sekali-sekali kita bermaksiat sama Allah untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Ibu pengen apa misalnya? Pengen emas. Akhirnya nyolong emas. Jangan kayak gitu bu. Takwa tetap minta sama Allah, doa sama Allah. Biar urusan suaminya lancar, kerjaan suami lancar, bisa beliin kita emas. Gitu. Itu takwa bu. Kata Imam Ali itu takwa itu ada 4 bu. Yang pertama definisi takwa, yang pertama khaufun bil jalil, takut sama Allah. Ya kalau kita udah nggak takut sama Allah, nah itu hati-hati. Ya definisi orang yang takut sama Allah apa? Dia nggak berani melanggar peraturan-peraturan Allah. Banyak zaman sekarang ini orang-orang anak takut sama Allah, anak takut sama azab Allah, tapi dia bermaksiat sama Allah, tapi dia melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang ini bukan dikatakan dengan takwa. Kalau orang takwa tuh ada yang ngajak maksiat misalnya keluar atau apa misalnya, enggak anak takut sama Allah, anak takut azabnya Allah, anak takut siksaan api neraka. Jadi kita enggak ngelakuin itu karena ketakwaan, bukan karena nggak punya uang. Misalnya diajak shopping, pakai baju yang masya Allah, beli baju yang masya Allah, baju yang dilarang oleh syariat. Ayo shopping, ayo jalan-jalan. Nggak punya duit. Nah itu bukan orang yang bertakwa juga. Dia nggak mau shopping, nggak mau jalan. Kenapa? Karena nggak ada duit. Bukan karena takut ancaman Allah. Nah itu bukan takwa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang takut melakukan sesuatu karena ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman Allah itu benar adanya bu. Azabnya Allah itu benar adanya. Azab kubur, azab siksa neraka itu benar adanya, bukan hanya cerita dongeng doang, bukan. Benar ada itu. Nikmat-nikmatnya pun ada. Buat orang yang melanggar Allah kasih ancaman, Allah kasih hukuman.
Tapi buat orang-orang yang taat sama Allah, Allah akan kasih dia kenikmatan buat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amaru bi ibadil mu'minin biha liyafuzu wa yadhfaru biha ja'alahu fiha minal khairi was salah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman dengan ketakwaan. Untuk apa? Liyafuzu, agar mendapatkan keberuntungan, bayar faru, dan agar dia berbahagia. Karena dengan ketakwaan ini kita bisa bahagia. Percuma punya duit banyak tapi nggak ada ketakwaan, itu duit menjadi siksaan buat kita. Percuma punya pakaian yang bagus atau punya paras yang cantik yang bagus tapi nggak ada ketakwaan, itu bakal menjadi azab buat kita. Ya, makanya semua hal fondasikanlah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya suami yang kagak sholat, suruh sholat. Ya, kalau misalnya kita yang nggak sholat, usahain, ayo selalu sholat. Nah, mic-nya udah mulai rusak nih, harus beli yang baru lagi. Wasa'adah wal falah tuh. Kalau fauz itu kebahagiaan di dunia. Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalau misalnya sa'adah itu adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi beda kalimatnya Bu, kebahagiaan dunia sama kebahagiaan akhirat. Nah ini dengan satu hal ini, dengan ketakwaan ini, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama kata Imam Ali karamallahu wajhah adalah khaufu bil jalil, takut sama Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu kan itu mah bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita paham membaca Al-Qur'an, alhamdulillah makna-maknanya kita tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu, baca Al-Qur'annya, baca terjemahannya juga. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada bumbu-bumbu kehidupan. Kalau ibu-ibu pengen kehidupannya misalnya, kayaknya nih saya kehidupan saya kurang manis, ada di Al-Qur'an gulanya Bu. Kurang asin misalnya, ada rekonya di Al-Qur'an, ada semua di Al-Qur'an. Makanya jangan cuman scroll doang, ya scroll HP, TikTok, Instagram atau apalah, Shopee misalnya kan, scroll Shopee. Al-Qur'an juga dibaca Bu, minimal sehari sekali habis maghrib. Ya, jangan sampai tuh Al-Qur'an di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang asing. Sampai kita mengatakan apa itu Al-Qur'an? Bagaimana caranya membaca Al-Qur'an? Sampai kita bertanya demikian. Dalam arti kata orang yang demikian itu udah mengasingkan Al-Qur'an. Dia nggak kenal nama Al-Qur'an. Dia nggak tahu apa itu Al-Qur'an. Yang dia tahu hanya Al-Qur'an itu kalam Allah, perkataannya Allah. Udah sampai situ doang. Padahal di dalam Al-Qur'an ada segalanya. Ibu pengen apa? Ada di dalam Al-Qur'an. Cari aja. Ya, cari. Sering-sering baca, nanti ibu bakal tahu. Oh ini nih kunci kehidupan kebahagiaan. Oh gua harus kayak gini. Oh saya harus kayak gini. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga kata Imam Ali karamallahu wajhah, yang pertama apa tadi? Yang pertama takut sama Allah. Yang kedua mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga apa tuh? Ntar saya lagi mikir dulu. Apa yang ketiga kan lupa aku. Yang ketiga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ntar nanti dia bakal nyusul. At-taqwa. Ngeblank. At-taqwa wasiyatur lillahi rabbil alamin al-awwalin wal akhirin. Kayaknya belum minum teh Bu ya. Kayaknya harus minum dulu nih biar nggak ngeblank. Nah kan baru megang langsung dapat satu. Al-istidad li yaumir rahil. Tuh langsung ketemu kan. Yang ketiga itu adalah mempersiapkan diri kita untuk datang yang namanya kematian. Nah bahas kematian dan nih mantap nih bahas kematian. Ini biasanya sampai jam berapa nih? Jam 12. Oke, kita bahas kematian. Agak serem dikit ini.
Jam berapa sih? Biasanya sampai jam berapa biasanya? Oh, setengah 12, aman. Jadi Bu, yang namanya kematian itu Bu, bukan kematian yang mendatangi kita, bukan. Salah. Tapi kita yang menghampiri kematian. Gak ada satu orang pun yang lepas dari yang namanya kematian. Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Itu nggak ada yang namanya hidup selama-lamanya, itu nggak ada. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu. Jadi kita semua akan menghampiri atau menjemput yang namanya kematian. Semakin panjang umur kita, semakin dekat kita dengan kematian. Misalnya kita udah ditargetin sama Allah di dalam usia 40 tahun kita bakal meninggal, misalnya contoh. Tapi kita minta umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini umur 40 kita bakal wafat. Sekarang usia kita 35. Berarti sisa usia kita berapa tahun? 5 tahun lagi. Ulang tahun 36 dirayain. Itu artinya dia senang kalau ini orang bakal mati bentar lagi. Kalau dia 36 berarti berapa tahun lagi? 4 tahun lagi kan? Apa sih lagunya? Happy birthday to you. Ya kan? Itu dia senang. Itu bakal mati berarti bentar lagi tuh. Makanya orang yang kayak gitu salah Bu. Jangan happy birthday to you Bu, bikin selamatan. Biar minta sama Allah tahun yang kemarin dosanya diampunin, tahun yang akan datang kita minta sama Allah biar Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan Allah sulitkan kita untuk melakukan keburukan. Ya. Jadi intinya mah semakin bertambah umur semakin dekat kita kepada kematian. Itu logikanya. Walhasil yang namanya kematian, habis meninggal kita disolat mati, disolatin, dimandiin, pokoknya semuanya dikuburin dah tuh gitu. Pas kita dikuburin Bu, tergantung amal lagi Bu. Kalau amal di dunia yang kita bagus, ya kita bakal dapat kenikmatan yang ada di kubur. Tapi kalau amal kitanya buruk, kita bakal dapat yang namanya azab kubur. Seperti orang yang jarang melakukan sholat misalnya, sering meninggalkan sholat, jarang melakukan sholat dalam arti kata sering meninggalkan sholat. Dia bakal datang ke dalam kuburannya itu satu ular akrob, satu ular yang bakal memacokin dia, yang bakal nakutin dia, bakal siksa. Itu siksaan paling ringan buat orang yang meninggalkan sholat. Ya. Makanya di dalam Al-Quran tuh dikatakan apa? Wa khairu zadi taqwa. Paling baiknya perbekalan itu adalah ketakwaan. Kalau kita udah tahu kalau kita bakalan meninggal, kalau kita bakalan wafat, maka kualitas ketakwaan kita ditingkatkan lagi. Karena dalam Al-Quran tadi dikatakan paling baiknya perbekalan, kita bakal mati, itu kita butuh bekal. Karena perjalanan di dunia ini hanya sesaat. Intinya nanti di akhirat kita bakal berjalan dan di sini kita hanya singgah Bu. Melanjutkan perjalanan lagi menuju surga itu butuh perbekalan. Kayak ibu-ibu misalnya mau jalan kemana? Ke pantai. Bawa bekal nggak Bu? Bawa. Gitu juga kita mau ke surga kita harus ada bekalnya. Nyiapin bekalnya ini saat-saat yang kayak gini, saat kita masih hidup itu waktunya kita untuk mempersiapkan bekal kita. Kalau misalnya kita nggak ada bekal, nah udah kita bakal kesakitan, kita bakal kesusahan. Mau nggak mau kita harus jalan. Karena di dunia ini Allah hanya memberikan kita sesaat doang, tidak selama-lamanya. Makanya harus ada perbekalan. Ya, entah dengan sedekah kita, entah dengan amal ibadah kita, entah dengan apalah itu, pokoknya yang namanya perbekalan. Paling baiknya perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Takwa ini Bu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad doang. Tapi umat-umat terdahulu pun itu udah diwasiatkan dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Nabi Adam, umat-umat Nabi Nuh, Nabi Lut, semuanya itu diwasiatkan ketakwaan. Di sini dikatakan walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum.
sebelum umat engkau wahai Muhammad kami telah memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa. Wa iyyakum anittaqullah. Fama min khairin ajrin wala ajrin zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilul musilun ilaih. Enggak ada kebaikan yang bakalan kita dapatkan secara cepat ataupun secara lambat kecuali dengan takwa. Jadi ibu-ibu kalau pengen kebaikan, baik itu cepat ataupun lambat datangnya, takwa bu. Jangan sampai ketika suami di luar sana lagi bekerja, ketika suami di luar sana lagi mencari rezeki capek-capek, ibu malah maksiat. Itu yang bakal menghambat rezeki suami ibu. Ya. Itu bakal menghambat rezekinya. Jadi kuncinya gimana Beb? Ketika suami lagi kerja, nih kuncinya kalau suami pengen sukses, ketika suami lagi kerja, lagi nyari duit, ibu-ibu di rumah sholat duha, doain rezeki suaminya biar lancar, biar sehat badannya, biar sehat selalu. Jadi rezekinya enak, rezekinya berkah, itu pun kerasa buat ibu-ibu nantinya. Ya. Jangan dibalas dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzalikal ilmi laduni qala Allah taala, fungsinya bertakwa juga kita bakal mendapatkan ilmu yang Allah berikan buat kita. Baik itu ilmu zahir ataupun ilmu batin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kita tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Nih ibu-ibu kalau misalnya lagi kesulitan, lagi galau, lagi merana, enggak ada duit atau enggak ada apa misalnya, takwa Bu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Takwa ini sangat penting Bu. Imtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu diperintahkan, puasa. Jangan nanti pas bulan Ramadan pura-pura haid. Kan biasanya perempuan kayak gitu tuh. Pura-pura haid, malas puasa. Disuruh apalagi badan kita disuruh urus sama Allah kan, suruh pakai pakaian yang layak, ikutin ya. Itu nanti bakal menjadikan jalan keluar buat kesulitan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki buat kita daripada yang tidak terkira-kira. Tiba-tiba nih suami kita dapat aja duit 10 juta, dapat 20 juta. Berkat apa? Berkat ketakwaan kita. Berkat ketakwaan ibu-ibu semuanya itu akan memberikan rezeki buat suami. Kalau udah suami dapat rezeki pasti bakal ngasih ke istri. Kalau rezekinya cuma dapat 3 juta paling ngasihnya 1 juta. Kalau rezekinya 20 juta, nah itu bisa jadi 5 juta tuh. Tambah lagi tuh rezekinya. Berkat apa? Berkat doa kita, berkat takwa kita, berkat sholat duha kita buat suami, buat kelancaran rezekinya suami. Makanya itu sholat duha jangan tinggalin Bu. Udah pada sholat duha belum nih? Aduh, bahaya ya mah. Makanya Bu, sebelum kesini sholat duha dulu, ya kan? Pengajian jam berapa? Jam 10. Jadi jam 8 sholat duha dulu. Suami pergi kerja, beres-beres rumah, beres, wudu, sholat dulu. Sholat duha 2 rakaat doang, kagak nyampe 1 jam dah. Habis sholat duha baru deh mau baca Al-Quran silakan, fadol, atau mau buka HP atau mau lanjutkan rutinitasnya yang lain silakan. Yang penting udah sholat duha, insyaallah aman. Terus juga di sini dikatakan wa min dzalikal makhruju min syada'id wa razqu min haitsu la yahtasib wa yasir. Wa min dzalikal wa'du bil jannah. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan surga baginya. Siapa yang enggak mau surga di sini? Ada yang enggak mau surga di sini? Mau semua takwa Bu, jalannya Bu. Kalau orang udah bertakwa itu dia enggak bakal maksiat Bu. Kalau orang udah bertakwa dia enggak bakal meninggalkan sholat. Kalau orang udah bertakwa dia bakal berbakti sama suaminya. Tapi orang yang membangkang suami,
orang yang meninggalkan sholat, orang yang bermaksiat itu tidak ada ketakwaan pada jati dirinya. Ya, makanya kalau pengen surga ya usaha dengan takwa. Ibu kalau pengen beli emas misalnya harganya 10 juta, usahanya apa? Nabung sedikit-sedikit, kekumpul 10 juta dapat emas. Gitu juga dengan mau masuk surga, Bu. Gak bisa masuk nyelonong aja kayak masuk rumah, kagak bisa. Surga bukan punya kita. Harus ada syarat-syaratnya. Harus bayar dulu DP. Mau masuk surga tuh harus DP dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Itu surga yang bakal kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Selain yang bertakwa, yang enggak bertakwa enggak dikasih surga, Bu. Jadi surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Perumpamaan surga, kenikmatan-kenikmatan surga yang telah kami siapkan untuk mereka yang bertakwa lagi. Bukan orang yang banyak duit. Surga udah disiapin buat mereka yang banyak duit, buat mereka yang punya wajah cantik, buat mereka yang punya ini. Enggak, bukan. Buat mereka ibu presiden misalnya, ibu RT, ibu lurah atau siapa, bukan, Bu. Percuma ibu presiden kalau nggak ada ketakwaan masuknya ke nerakoi. Kalau ibu-ibu kita pada bertakwa masuknya ke dalam surga. Kalau ibu presiden bertakwa masuknya ke dalam surga. Pokoknya pengen apa, takwa deh itu jalannya. Minta sama Allah, doa sama Allah. Jangan pada jaga lilin, Bu, bahaya, Bu, jaga lilinnya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Tuh, berapa banyak tuh ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Beruntung gak nih buat orang-orang yang bertakwa? Beruntung. Berapa banyak kebahagiaan, berapa banyak kelebihan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya rugi kalau udah dikasih gambaran, udah dikasih bocoran. Siapa yang bertakwa bakal dapat ini, bakal dapat ini, tapi kita nggak bertakwa, itu rugi. Makanya diambil, Bu, takwanya. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adin sidiki inda malikin muqtadir. Bahwasanya untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, di dalam surga itu ada lautan, Bu. Lautan ini kalau misalnya ada yang minum dari lautan ini 1 kali teguk aja, dia nggak bakal merasakan haus selama-lamanya. Dan di dalam surga ada 3 sungai. Yang pertama sungai susu, bukan susukan, susu. Sungai susu. Yang kedua sungai madu. Ibu mau madu? Kalau di madu nggak mau. Madu ada, Bu, di surga. Yang ketiga sungai Homer, bir, Bu. Kalau di dunia haram, Bu, minum bir. Apalagi ibu jangan minum bir, bahaya, Bu, buat kandungan. Orang yang minum Homer, Bu, di dunia dia nggak bakal merasakan Homernya surga. Tapi kalau orang yang nggak minum Homer di surga, di dunia, dia bakal minumnya nanti di surga. Karena disediain halal. Sebanyak-banyaknya ambil dan berapa canting minum sampai mabuk lah, nggak apa-apa di surga. Mabuk nggak bebas, Allah alam. Saya belum pernah nyobain. Saya belum pernah masuk surga. Nanti kalau saya udah masuk surga, saya kabarin ke ibu. Mayyataqillah fadzaka alladzi siqa ilaihil majjarur rabih. Dan takwa ini, Bu, ibarat kata perdagangan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdagang dengan Allah menggunakan ketakwaan, maka perdagangannya bakalan lancar. Orang-orang yang jualan, yang kerja dengan takwa, kerjanya bakalan lancar. Misalnya suami ibu kerja di pabrik, atau ibu-ibu ada yang kerja di pabrik, atau ada yang jualan di pasar misalnya. Jangan pernah mainin timbangan, jangan pernah nipu bosnya, karena itu bukan perbuatan orang yang bertakwa. Bekerjalah dengan yang jujur, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan, hasil yang memuaskan hati. Mungkin agak lama waktunya, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat tuh ada orang-orang yang kerjanya nggak jujur, masya Allah, jadi orang kaya, jadi ini, tapi itu hanya sesaat, Bu. Kebahagiaannya hanya sesaat. Allah bakal menghancurkan dia semudah kita membalikkan telapak tangan. Orang-orang yang kerjanya tidak jujur,
orang-orang yang kerjanya digabung dengan maksiat, itu akan Allah hancurkan seperti kita mudah membalikkan telapak tangan. Set, langsung hancur tuh orang ya. Makanya Bu, ayo kita tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan lagi semua perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, jalankan hak-haknya Allah, maka Allah akan memberikan hak-haknya kepada kita. Ada minimagulakum walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi